Selamat malam Pak, perkenalkan saya Dr. Aulia, saya dokter yang berpraktik pada malam hari ini untuk memeriksa keadaan Bapak. Mungkin nanti dalam pemeriksaannya akan menimbulkan sedikit ketidaknyamanan ya Pak, namun saya akan berusaha untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kalau begitu saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Silakan. Baik, Bapak bisa duduk tegak ya. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus olfaktorius. Saya akan memeriksa bagian hidung Bapak terlebih dahulu. Bapak bisa membuka maskernya? Oke, Pak. Oke, baik. Kondisinya normal ya, Pak. Tidak terdapat sumbatan baik sekat ataupun yang lainnya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus olfaktorius untuk memeriksa refleks penciuman Bapak. Jadi nanti saya memiliki 3 sampel Pak, ada bau tembakau, bau teh, dan bau kopi. Saya akan berikan secara bergantian untuk Bapak cium. Kemudian nanti Bapak bisa memberitahu saya itu bau apa ya Pak? Ya. Sebelumnya Bapak bisa duduk dengan tegak Pak. Ini. Ya. Oke, kalau begitu Bapak bisa tutup mata. Oke, saya berikan sampel pertama ya Pak. Ini bisa ditebak bau apa? Bau tembakau. Benar ya Pak. Kemudian yang kedua ini bisa dicium bau apa? Bau teh ini. Oke. Selanjutnya ya Pak, ini bau apa? Wah, ini kopi nih, bau kopi. Oke, berarti fungsi penciuman Bapak masih bagus ya Pak. Bapak bisa membuka mata kembali. Ya, oke, baik, kita berlanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Ya. Baik Pak, pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus opticus pada bagian mata, yaitu untuk melihat ketajaman mata Bapak. Nanti Bapak bisa membaca Snellen chart yang ada di sini. Namun secara bergantian mata kanan dan mata kiri ya Pak. Ya. Baik, yang pertama sebelah kanan terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa menutup mata kirinya dengan tangan kiri. Begini. Iya, baik. Oke, baik. Yang pertama Pak, ini huruf apa? Kemudian F, T, nggak jelas. oke, baik. Berarti tajaman mata Bapak yang sebelah kanan 20/70. Baik, Bapak bisa mengganti menutup sebelah kanannya? Ya. Begini. Iya. Oke. Fokus ya Pak, mata kirinya. Ya. Bisa dibaca Pak? E, F, T, nggak jelas. Ya, oke. Berarti mata kanan dan mata kiri Bapak ketajaman penglihatannya sama ya Pak ya? Baik Pak, pemeriksaan selanjutnya kita akan memeriksa jarak lapang pandang Bapak. Nanti Bapak bisa menutup mata kanan dan mata kiri secara bergantian. Kemudian ketika menutup mata, Bapak hanya melihat ke hidung saya saja ya Pak. Ya. Nah, kemudian nanti saya akan menggerak-gerakkan pensil untuk mengetahui jarak lapang pandang Bapak, apakah Bapak masih melihat jika di bagian segini atau tidak. Seperti itu ya Pak. Ya. Oke, bisa dimulai. Bapak bisa menutup mata sebelah kiri terlebih dahulu. Ini. Oke, baik. Kita mulai ya Pak. Bapak fokus ke hidung saya saja. Ya. Ini ya Pak, lihat pensil ini. Ya. Terlihat Pak? Tidak. Terlihat Pak? Ya, kelihatan. Terlihat Pak? Kelihatan. Terlihat Pak? Tidak. Terlihat Pak? Kelihatan ya. Oke, baik, sama ya Pak dengan apa yang saya lihat. Kemudian bisa ganti ke yang sebelah kanan. Ya, Ini. baik. Kita mulai ya Pak. Terlihat Pak? Tidak. Terlihat Pak? Lihat. Terlihat Pak? Ya. Terlihat Pak? Tidak. Terlihat Pak? Kelihatan. Oke, baik.
Sama ya Pak dengan apa yang saya lihat, berarti lapang pandang Bapak masih normal. Oke baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan funduskopi atau fundus okuli untuk melihat seberapa bagus refleks mata Bapak ya. Nanti Bapak bisa melihat lurus saja ke depan, kemudian saya akan melakukan pemeriksaannya Pak. Baik, kita mulai ya Pak. Bapak bisa menatap lurus ke depan. Ya. Oke. Oke, bagus ya Pak fundus yang sebelah kanannya. Sekarang saya akan memeriksa fundus yang sebelah kiri. Oke, bagus ya Pak fundus sebelah kirinya. Oke, baik, pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa nervus oculomotor, yaitu nervus yang bersarafi gerakan otot mata ya Pak. Jadi nanti saya akan memberikan gerakan pada pensil ini, silakan Bapak matanya mengikuti gerakan dari pensil ini, namun dengan salah satu mata tertutup ya Pak. Ya. Oke, bisa kita mulai yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ya. Ikuti gerak pensil ini ya Pak. Ya. Oke, baik. Bisa ganti yang sebelah kanan Pak, yang Ya. ditutup. Ini. Ya. Ikuti gerak ini ya Pak. Ya. Baik, bagus ya Pak refleks otot matanya. Udah Pak, bisa diturunkan. Baik Pak, pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa gerakan otot mata, namun sekarang yang binokuler ya Pak, jadi kedua mata Bapak. Sama saja seperti tadi instruksinya, Bapak mengikuti gerak dari pensil ini ya Pak. Ya. Bisa dimulai. Oke, baik. Refleks mata Bapak masih bagus ya. Baik Pak, pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa refleks pupil Bapak. Jadi nanti Bapak bisa melihat ujung dari mata saya. Kemudian nanti saya akan memeriksa menggunakan pen light ya Pak. Oke, bisa kita mulai ya Pak. Bapak bisa melihat ujung mata saya. Ya. Oke, saya akan memeriksa refleks pupil Bapak sebelah kanan terlebih dahulu. Kanan ya, sebelah kiri. Ya, maksud saya sebelah kiri. Oke, bagus ya Pak, refleks pupil sebelah kirinya. Sekarang sebelah kanannya. Oke, bagus ya Pak. Keduanya menunjukkan refleks pupil yang sama. Kemudian saya akan melakukan mengecek refleks pupil menggunakan cara tidak langsung. Oke, baik. Bapak bisa melihat ujung mata saya. Ya. Oke, bagus. Sekarang ke sebelah kanan. Oke, bagus. Bagus ya, Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks dari otot wajah Bapak ya. Nanti saya akan memberikan refleks dengan kapas di bagian dahi, pipi, dan rahang Bapak. Bapak bisa merespon apakah terasa atau tidak. Ya. Baik, bisa kita mulai ya Pak. Terasa tidak Pak? Terasa. Terasa Pak? Terasa. Bapak bisa membuka maskernya? Terasa Pak? Terasa. Terasa? Terasa. Terasa? Iya, terasa. Terasa? Terasa. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa rangsangan nyeri pada wajah Bapak ya Pak. Jadi nanti saya akan memberikan rangsangan nyeri. Bapak bisa mengatakan apakah sakit atau tidak ya Pak. Iya. Baik, kita mulai. Oke Pak. Sakit Pak? Sakit. Sakit Pak? Sakit. Sakit Pak? Iya. Sakit. 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 Oke, baik ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap otot
temporalis dan masseter. Nanti saya akan meletakkan 2 jari saya di bagian dekat telinga Bapak dan bagian rahang Bapak ya. Nanti Bapak bisa melakukan gerakan menggigit berulang kali ya Pak. Oke, bisa kita mulai. Bapak bisa menggigit lagi Pak, lagi Pak. Oke, baik ya Pak. Otot temporalis dan masseter Bapak menimbulkan refleks yang masih bagus. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada otot pterygoideus medial dan lateral. Nanti saya akan meletakkan 2 jari saya di bagian rahang bawah Bapak. Kemudian Bapak bisa menggerakkan rahang bawah ke kanan dan ke kiri ya Pak, sesuai instruksi saya. Baik, kita mulai ya Pak. Oke, bisa digerakkan Pak, kanan dan ke kiri. Oke, baik. Yang sebelahnya Pak. Oke, baik. Normal ya Pak, refleks otot pterygoideus medial dan lateralnya. Kemudian saya akan memberikan tahanan. Kemudian Bapak rahangnya bisa melawan ke arah sebaliknya. Misalnya saya memberikan dorongan ke arah kanan, nanti Bapak menggerakkan rahang bawahnya ke arah kiri ya Pak. Oke, bisa mulai Pak. Oke, baik. Yang sebelahnya Pak. Oke, baik. Bagus ya Pak, refleks pterygoideus medial dan lateral Bapak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan refleks sentak rahang. Jadi nanti Bapak bisa membuka mulutnya sedikit, kemudian saya akan memeriksa refleksnya menggunakan palu refleks ya Pak. Oke, baik. Bisa kita mulai. Bapak bisa membuka mulutnya sedikit. Bisa mangap. Mangap sedikit aja ya. Oke. Baik, saya mulai ya Pak. Oke, baik. Refleksnya masih bagus ya Pak. Oke Pak, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks kornea Bapak. Nanti saya akan memberikan rangsangan berupa kapas yang sudah diruncingkan ke mata Bapak. Nanti Bapak, saya akan melihat refleks dari mata Bapak yang terkena rangsangan ini ya Pak. Oke, baik. Saya kita mulai. Bapak bisa melihat ke arah atas matanya. Yang lebar ya Pak. Oke. Kita mulai dari sebelah kiri ya Pak. Oke, baik. Sebelah kanan. Bapak bisa melihat ke arah atas. Oke. Baik ya Pak, refleks kornea Bapak masih bagus, menimbulkan hasil mengedipkan mata. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus facialis, nervus wajah. Baik, saya pertama akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi otot wajah bawah Bapak. Pertama, Bapak bisa membuka maskernya dulu Pak. Oke, nanti ikuti instruksi saya ya Pak. Oke, pertama Bapak bisa senyum menggunakan gigi. Oke, baik. Tidak ditemukan adanya deviasi sudut yang tidak normal ya Pak. Kemudian Bapak bisa menggabungkan pipi. Oke, baik. Bapak bisa mencucu. Oke, baik. Kemudian Bapak bisa bersiul. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi otot wajah Bapak bagian atas ya Pak. Nanti Bapak bisa ikuti instruksi saya ya Pak. Oke, baik, kita mulai. Bapak bisa memejamkan mata Bapak dengan kuat. Oke, nanti saya memberikan tarikan untuk membukanya. Bapak tetap tahan ya. Oke, bagus ya Pak. Kemudian Bapak bisa mengangkat alis dengan setinggi-tingginya. Oke, baik. Bagus ya Pak refleksnya. Oke, baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi perasa, yaitu pada bagian lidah ya Pak. Jadi saya akan memberikan 4 sampel kepada Bapak. Ada gula, garam, kemudian ada antibiotik dan ada asam cuka. Bapak silahkan menebak itu rasa apa ya Pak, dengan menunjuk ke kertas ini. Ada manis, pahit, asam, dan asin ya Pak. Oke, mungkin sebelumnya Bapak bisa melepas masker terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, kita mulai saja ya Pak pemeriksaannya. Kita coba ke sampel yang pertama.
Bapak bisa menjulurkan lidahnya. Jangan ditarik ya Pak lidahnya. Bisa ditunjuk Pak, rasa apa? Ya, oke, baik. Oke, kita ke sampel berikutnya ya Pak. Oke, bisa dirasakan Pak, itu rasa apa? Baik, ke sampel berikutnya ya Pak. Kita tunggu 10 detik. Bisa dirasakan Pak, itu rasa apa? Kita ke sampel yang terakhir ya Pak. Kita tunggu 10 detik. Oke. Bisa ditunjuk Pak, rasa apa? Ya oke, bisa dilihat Pak. Oke baik, pemeriksaannya sudah selesai dan lidah Bapak masih bersih dengan baik ya Pak. Jadi Bapak bisa menjawab dengan benar semua sampel yang saya berikan. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan yang berikutnya ya Pak. Oke baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap fungsi auditifus ya Pak untuk bagian telinga. Nanti saya akan memberikan rangsangan berupa getaran dengan garpu tawa. Bapak silahkan mengatakan apakah masih terdengar atau tidak ya Pak bunyinya. Oke. Baik, kita mulai ya Pak. Maaf Pak. Tidak terdengar. Apakah masih terdengar Pak? Tidak ya. Bagus ya Pak, yang sebelah kanan normal, selanjutnya kita akan yang sebelah kiri. Maaf Pak. Sudah tidak terdengar. Apakah masih terdengar Pak? Masih. Sudah tidak. Oke, berarti masih bagus ya Pak. Antara telinga kanan dan sebelah kiri Bapak masih menunjukkan hasil yang bagus. Oke, selanjutnya tes Weber ya Pak. Nanti saya akan memberikan rangsangan seperti yang tadi tes Rina. Lalu Bapak bisa merespon apakah ada getaran yang sama di sebelah kanan dan sebelah kiri telinga Bapak atau ada yang lebih dominan salah satunya. Oke, kita mulai ya Pak. Maaf Pak. Apakah ada bunyi yang lebih dominan Pak? Tidak. Tidak. Sama. Sama ya Pak, kanan kirinya. Oke, berarti telinga Bapak masih menunjukkan refleks yang bagus ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus glossopharyngeal atau nervus ke-9. Nanti saya akan melihat refleks muntah Bapak ya Pak. Jadi nanti saya akan melakukan akan memberi rangsangan berupa pendorongan terhadap subit ini, namun tidak sampai sakit Pak. Mungkin saya nanti akan pelan-pelan untuk meminimalisir ketidaknyamanan Bapak. Nanti Bapak bisa merespon sesuai apa yang Bapak rasakan ya Pak. Ya. Oke, baik, bisa kita mulai Pak. Sebelumnya Bapak bisa melepas masker terlebih dahulu. Tasnya. Oke, saya izin untuk memeriksa mulut Bapak. Bapak bisa mangap lebar, membuka mulutnya lebar, menjulurkan lidahnya Pak. Ya, oke. Coba bilang
apa? Oke, baik. Baik ya Pak, keadaan mulut Bapak bagus, tidak ada tarikan pada salah satu faringnya dan uvulanya juga bergetar ketika Bapak berbicara A. Oke, selanjutnya kita masuk ke refleks muntah ya Pak. Bapak bisa membuka mulutnya dengan lebar. Oke, menjulurkan dadanya Pak. Mohon maaf ya Pak. Maaf. Oke, bagus ya Pak. Refleks yang ditunjukkan oleh refleks glosofaringeal Bapak berarti masih bagus karena ketika diberi rangsangan Bapak merasakan ingin muntah ya Pak. Ya, oke. Oke, baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks glosofaringeal sensori perasa bagian belakang. Jadi nanti saya akan sama seperti tadi memberikan 4 sampel yaitu garam, gula, kemudian antibiotik dan asam cuka. Kemudian Bapak menebak apakah yang dirasakan oleh Bapak dengan menunjuk kertas ini ya Pak. Oke, sebelumnya Bapak bisa melepaskan maskernya terlebih dahulu. Oke, Bapak bisa menjulurkan lidahnya. Oke, panjang ya Pak. Oke, baik. Nanti saya akan memberikan sampel ini, kemudian ditahan selama 10 detik untuk mengetahui rasa apa yang Bapak rasakan. Kemudian Bapak tunjuk ya Pak ke kertasnya. Oke, yang pertama. Oke. Langsung bisa Pak. Baik, kita lanjut ke sampel yang kedua. Ini kita sama seperti tadi, tunggu selama 10 detik untuk mengetahui rasa apa yang dirasakan. Ini bisa cepat. Rasa asli. Oke, baik, sampel ketiga ya Pak. Seperti tadi, tunggu selama 10 detik. Ini bisa menunjuk Pak. Rasa asam. Baik, ke sampel yang terakhir ya Pak. Oke, bisa ditunjuk Pak. Ini rasa pahit ya. Sudah ya Pak. Pertanyaannya sudah selesai ya Pak. Bapak masih bagus refleks lidah bagian belakangnya. Jadi refleks lidah Bapak bagian depan maupun lidah belakangnya semuanya masih normal. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks vagus atau refleks 10. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks perubahan bicara Bapak. Ya, oke, nanti Bapak bisa mengatakan kalimat mungkin 1, 2, 3 seperti itu ya Pak secara berulang kali. Kemudian saya akan melihat refleks dari perubahan bicara Bapak. Oke, bisa kita mulai ya Pak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik ya Pak, normal, tidak ditemukan adanya disfonia ataupun disatria. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan refleks pemeriksaan terhadap kontraksi dari uvula. Oke, Bapak bisa membuka mulutnya dengan lebar. Saya izin untuk memeriksanya ya Pak. Bapak bisa mengatakan A. Oke, baik. Baik ya Pak, kontraksi dari soft palatum atau palatumolnya baik, kemudian uvulanya juga bergetar di tengah dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks menelan Bapak. Nanti saya akan berikan air minum, kemudian Bapak berusaha untuk menelannya ya Pak. Bapak bisa minum? Minum dong. Ya. Oke, apakah ada rasa sulit untuk menelan seperti itu Pak? Tidak. Ya, oke. Berarti masih bagus ya Pak saraf nervus vagusnya.
baik untuk menelan, perubahan bicara maupun kontraksi shock kepala tubuhnya masih baik. Oke, baik, pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus aksesorius ya Pak. Pertama saya akan melakukan terhadap refleks otot sternocleidomastoideusnya. Jadi nanti saya akan memberikan tahanan ke Bapak, kemudian Bapak berusaha untuk melawan arah dari tangan saya ini ya Pak. Ya. Oke, bisa kita mulai ya Pak. Oke, sebelah kanan terlebih dahulu saya akan mendorong ke arah sebelah kiri. Bapak bisa mendorong melawannya ke arah yang berlawanannya sebelah kanan. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang yang sebelah kirinya ya Pak, sama seperti tadi, saya akan mendorong ke sebelah kanan, kemudian Bapak ke arah kiri. 1, 2, 3. Oke, baik. Masih bagus ya Pak refleks otot sternocleidomastoideusnya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap refleks otot trapeziusnya. Nanti saya akan memberikan perangsangan terhadap Bapak dengan mendorong bahu Bapak ke arah bawah. Nanti Bapak bisa melawannya ke sebelah atas ya Pak. Ya. Oke, baik. Pertama Bapak bisa berdiri tegak. Ya. Baik, tidak ditemukan adanya deviasi antara kanan dan sebelah kiri ya Pak. Kemudian bisa kita mulai pemeriksaannya ya Pak. Oke. Nanti Bapak bisa melawan arah tangan saya ke atas. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik ya Pak, refleks dari otot trapeziusnya masih bagus dan tidak ditemukan adanya ketidakseimbangan antara bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kirinya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus hipoglossus nervus 12 yang akan mempersarafi motorik lidah. Nanti Bapak bisa membuka mulutnya dengan lebar, kemudian nanti saya akan melihat pergerakan dari lidah Bapak. Bapak tinggal ikuti instruksi dari saya ya Pak. Oke, baik. Lalu Bapak bisa membuka mulutnya dengan lebar Pak. Oke, lidahnya tetap pada dasar mulut ya Pak. Oke, bagus. Sekarang julurkan Pak. Masukkan lagi Pak. Julurkan kembali. Ya, oke, bagus. Bagus ya Pak. Refleks dari nervus hipoglossusnya masih bagus. Bapak masih bisa menggerak-gerakkan lidah Bapak dengan mudah. Baik Pak, pemeriksaan keseluruhannya telah selesai. Dan Bapak menunjukkan nilai-nilai yang masih normal dari mulai penglihatan, penciuman, perasa, kemudian otot-ototnya juga masih normal ya Pak. Baik, kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak.